Halo KD-KD, kembali lagi di channel Natslawi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas cara berkembang biaknya sugar glider. Nah, cara berkembang biaknya sugar glider akan kita bahas dengan 3 tahap. Dan ditambah lagi nanti dengan 2 tahap, yaitu tahap umur dari sugar glider. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke tahap yang pertama. Nah, pada tahap yang pertama ini mungkin banyak adik-adik yang bertanya-tanya atau berapa sih umur yang tepat buat ngawinin SG? Berapa sih umur yang tepat buat jantannya supaya anaknya bagus? Nah, di sini kita bahas. Nah, umur untuk jantan itu, kedewasaan untuk seksualitasnya itu berada pada umur 4 sampai 12 bulan. Nah, pada umur itu si jantan akan mengalami seksualitas yang tepat untuk berkembang biak. Nah, untuk si betina itu pertumbuhan seksualitasnya itu dapat bertumbuh antara range 6 sampai 18 bulan, tetapi kematangan seksualitas yang paling tepat untuk mengawinkan SG betina itu berada pada range 8 sampai 12 bulan. Nah, untuk kadek-kadek semua harus perhatiin umur ini karena jika si betina nantinya sampai umur dewasa untuk seksualitasnya, dia akan menolak atau mereject si joy-nya nanti. Nah, kalau si betina mereject si joy, kasihan nanti si joy-nya, kita juga akan ribet untuk merawat si joy-nya. Pada tahap pertama ini kadang-kadang kita nggak tahu berapa umur sugar glider kita. Nah, selain dari umur ini, kita juga dapat mengetahui kapan SG kita itu siap kawin dari ciri-ciri dia. Nah, ciri-ciri jantan itu biasanya si jantan akan mengeluarkan kelenjar bau. Nah, kelenjar bau itu akan mengundang si betina untuk melakukan perkawinan. Nah, selain si jantan mengeluarkan kelenjar bau, si jantan juga akan menjilati alat kemaluannya. Nah, di situ tandanya nanti si jantan sudah siap untuk kawin. Nah, untuk si betinanya ini agak ribet untuk menentukan kapan siap kawin kalau kita tidak mengetahui umurnya. Ciri-cirinya untuk siap kawin itu jikalau pada kemaluannya itu akan mengalami perubahan warna menjadi berwarna pink, tapi terkadang perubahan warna tersebut tidak muncul, jadi kita tidak tahu kapan si betina akan siap kawin. Jadi lebih baik kalau untuk betinanya kita harus pastiin berapa umur saat kita adopsi leader betina tersebut. Berikutnya kita akan bahas tahap yang kedua. Pada tahap kedua ini, si sugar glider betina akan mengalami fase hamil dan fase in pouch. Sehamil sugar glider betina setelah perkawinan, seminggu atau sepekan kemudian sugar glider akan melahirkan anak. Nah, si anak ini akan tumbuh di dalam kantong induknya. Nah, pertumbuhan anak pada kantong induk inilah yang disebut in pouch. Ciri-ciri sugar glider yang lagi IP atau in pouch itu dapat kita lakukan dengan cara meraba perut si SG betina jika si SG betina tersebut belum mengalami pembesaran dalam kantongnya. Nah, di situ kita dapat meraba apakah ada benjolan atau enggak. Nah, benjolan itu sendirilah nanti yang akan menjadi joy dari si SG-nya. Nah, jikalau nanti umur SG-nya sudah lebih lama, SG betina akan mengalami pembesaran pada si kantongnya. Nah, seperti pada video ini kita dapat lihat kan si SG betina sudah mengalami pembesaran pada kantongnya. Nah, pada fase ini sugar glider betina lagi pada fase in pouch. Nah, pada video ini menunjukkan si sugar glider betina itu lagi pada fase IP, tapi kita dapat melihat bagian tubuh si anak. Pada tahap kedua ini, hal-hal yang kita harus perhatiin itu bagaimana menjaga si mental dari SG si betina supaya tidak stres sehingga tidak menolak joy-nya nantinya. Nah, di situ kita dapat lakukan dengan cara memberikan asupan makanan yang cukup, tidak berlebihan.
Nah, si jantan juga harus kita jaga mentalnya agar nantinya tidak menolak si Joy juga, karena jika si jantan menolak dapat membunuh si Joy-nya nanti. Sebelum kita lanjut ke tahap yang berikutnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Oke kadek-kadek, kita masuk ke tahap yang ketiga. Pada tahap ketiga ini, si sugar glider akan mengalami fase OPP. OPP adalah out of pouch. Nah, di sini si Joy akan keluar dari kantong induknya untuk siap menghadapi kehidupan dia sendiri. Nah, di sini si Joy akan belajar untuk makan sendiri, belajar untuk bergantungan sendiri. Nah, pada tahap ketiga ini kita harus lebih memperhatikan perhatian ekstra kepada si SG betina. Kenapa kita akan memberikan perhatian ekstra kepada si SG betina? Karena pada tahap ini si SG betina akan mengalami penurunan berat badan. Nah, di situ kita harus memberikan makanan yang lebih daripada biasanya. Selain itu nanti si mental betina ini akan lebih terganggu karena si SG Joy-nya akan berada pada pundak SG betina, atau si Joy-nya ini akan bergelantungan terus-menerus kepada SG betina atau induknya sampai umurnya siap untuk hidup dewasa sendiri. Kadek-kadek kadang-kadang tanya, berapa lama sih si Joy IPP, SG-nya IPP gitu. Nah, si Joy umumnya itu atau si SG mengalami proses IPP itu selama 2 bulan untuk siap OPP. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang keempat dan kelima, di mana ini tahap yang terakhir untuk perkembangbiakan dari sugar glider. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Untuk tahap yang keempat dan kelima ini adalah tahap umur dari sugar glider. Nah, di sini kita dapat membandingkan antara Joy dan sugar glider dewasa. Nah, untuk umur Joy itu umur antara 2 sampai 3 bulan masih dapat dikatakan Joy. Nah, untuk umur sugar glider dewasa dikatakan umur sugar glider dewasa itu setelah lebih dari 3 bulan atau 4 bulan ke atas sudah dikatakan menjadi SG. Untuk adik-adik semua yang punya keinginan untuk merawat sugar glider, saran saya itu adik-adik semua mengadopsi sugar glidernya pada saat umur Joy, karena pada saat umur Joy kita akan mudah untuk melatih dari sugar glidernya, sehingga nanti sugar glider akan lebih cepat obedient terhadap si pemiliknya. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya berkembang. Terima kasih. Bye-bye.